Halo semua, saya Adi Amurwanto. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang sel dan makromolekul bagian yang keempat, yaitu makromolekul. Topik yang akan dibahas adalah protein, asam nukleat, polisakarida, dan lipid. Yang pertama adalah protein. Protein merupakan polimer dari asam amino yang diikat bersama dengan ikatan peptida. Asam amino bisa ada dalam bentuk pasangan stereoisomer D dan L, tetapi hanya isomer L yang ditemukan pada protein. Asam amino ada 20 macam. Asam amino merupakan ion dipolar atau zwitterion dalam larutan air dan bisa bersifat asam dan basa, sehingga disebut amfoterik. Gambar menunjukkan struktur umum suatu asam amino yang dibedakan berdasarkan gugus R-nya. Protein memiliki peranan baik struktural maupun fungsional. Yang kedua adalah asam nukleat. Asam nukleat terdiri dari DNA dan RNA. Asam nukleat merupakan polimer nukleotida, artinya tersusun dari banyak nukleotida. Setiap nukleotida tersusun dari basa nitrogen, gula pentosa, dan asam fosfat. Singkatnya adalah basa gula fosfat. Ada 3 tipe utama RNA dalam sel, yaitu messenger RNA atau mRNA, ribosomal RNA atau rRNA, dan transfer RNA atau tRNA. Ketiganya terdapat baik pada prokariot maupun eukariot. Asam nukleat berperan dalam penyimpanan dan pemrosesan informasi genetik. Tetapi ekspresi dari informasi ini memerlukan protein. Berikutnya, polisakarida. Polisakarida merupakan polimer dari gula sederhana yang terikat secara kovalen dengan ikatan glikosidik. Fungsi utamanya adalah untuk penyimpanan gula dan sebagai bahan struktural. Selulosa dan pati merupakan komponen yang melimpah pada tanaman. Keduanya merupakan polimer dari glukosa, tetapi berbeda dalam cara monomer glukosanya dihubungkan. Selulosa merupakan komponen struktural yang utama pada dinding sel tanaman. Pati berfungsi untuk penyimpanan gula dan ditemukan dalam sejumlah besar granula intraseluler atau di dalam sel yang dapat dihidrolisis dengan cepat untuk membebaskan glukosa untuk metabolisme. Selulosa merupakan polimer linear dengan ikatan 1,4. Sekitar 40 rantai yang paralel membentuk sheet atau lembaran horizontal yang bertumpuk secara vertikal satu di atas lainnya. Rantai dan lembaran atau sheet diikat bersama dengan ikatan hidrogen untuk menghasilkan serat yang kuat dan tidak larut dalam air. Pati mengandung 2 komponen, yaitu amilosa, suatu polimer linear dengan ikatan 1,4, dan amilopektin, suatu polimer bercabang dengan tambahan ikatan 1,6. Dengan maksimal 106 residu glukosa, amilopektin merupakan molekul yang paling besar yang diketahui. Perbedaan ikatan dalam pati menghasilkan konformasi yang melengkung yang tidak bisa dikemas secara ketat sehingga pati larut dalam air. Jaringan pada jamur dan beberapa hewan, misalnya hati dan otot, menyimpan glukosa sebagai glikogen, yaitu suatu polimer bercabang seperti amilopektin. Kitin serupa dengan selulosa, tetapi unit monomernya adalah N-asetilglukosamin. Mukopolisakarida atau glikosaminoglikan
membentuk larutan seperti gel di mana protein serat jaringan penghubung dibenamkan atau disisipkan. Penentuan struktur polisakarida yang besar adalah rumit karena ukuran dan komposisinya bermacam-macam, dan karena mereka tidak bisa dipelajari secara genetik seperti asam nukleat dan protein. Berikutnya, lipid. Individu dari lipid tidak semuanya merupakan makromolekul. Banyak individu lipid yang disusun dari unit monomerik yang lebih kecil, dan mereka terlibat dalam banyak kumpulan makromolekul. Molekul lipid yang besar didominasi oleh hidrokarbon sebagai penyusunnya dan sangat tidak larut dalam air. Beberapa lipid ini terlibat dalam penyimpanan dan transport energi, sedangkan lainnya merupakan komponen kunci dari membran, selubung pelindung, dan struktur sel lainnya. Gliserida memiliki 1, 2, atau 3 rantai panjang asam lemak yang diikat dengan ikatan ester ke molekul gliserol. Pada trigliserida hewan, asam lemak tidak memiliki ikatan ganda atau jenuh, sehingga rantainya linear atau lurus. Molekul ini dapat dikemas dengan ketat dan menghasilkan lemak yang solid. Minyak tanaman mengandung asam lemak yang tidak jenuh dengan 1 atau lebih ikatan ganda. Struktur sudut dari rantai ini mencegah pengepakan yang ketat, sehingga mereka cenderung bersifat cair pada suhu ruangan. Membran mengandung fosfolipid yang terdiri dari gliserol yang teresterifikasi ke 2 asam lemak dan asam fosfat. Fosfat biasanya juga teresterifikasi ke molekul kecil seperti serin, etanolamin, inositol, atau kolin. Membran juga mengandung sphingolipid seperti ceramid, di mana rantai panjang amino alkohol sphingosine memiliki suatu asam lemak yang dihubungkan dengan ikatan amida. Penempelan fosfokolin ke ceramid menghasilkan sphingomyelin. Demikianlah pembahasan kita tentang makromolekul. Semoga topik ini menambah wawasan saudara. Jika ada yang masih kurang paham, silakan diulang atau direview sampai saudara benar-benar paham. Silakan beri masukan ke saya apabila ada kesalahan tulis atau lesan, atau komen di bawah untuk perbaikan pembelajaran yang akan datang. Jika saudara anggap video ini bermanfaat, silakan share ke teman-teman saudara yang membutuhkannya. Tetap semangat dan fokus dalam belajar. Terima kasih.